Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi Incremental Development, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja saya presentasikan. Yang pertama adalah pengertian dari Incremental Model. Incremental Model adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement. Software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya dilakukan secara bertahap. Sejarah. Pada tahun 1971, Harlan Weiss, IBM, mengusulkan semestinya perkembangan dari sebuah software harus lebih tepat daripada saat awal pembuatannya. Dimulai dengan membangun sebuah sistem sederhana yang mendukung, memiliki fungsi sederhana, kemudian menambahkan dan mengembangkan software tersebut supaya memiliki kemampuan yang lebih baik dari awalnya. Seharusnya, pengembangan software itu seperti bunga atau pohon yang melewati tahapan-tahapan, hingga akhirnya menjadi bunga atau pohon yang indah. Model itu dikenal dengan incremental model. Selanjutnya, model incremental merupakan perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Ide dasar dari model ini adalah membangun software secara meningkat atau increment. Berdasarkan kemampuan fungsional, model incremental ini diaplikasikan pada sistem pakar dengan penambahan rules yang mengakibatkan bertambahnya kemampuan fungsional sistem. Keuntungan dari model ini adalah bahwa penambahan kemampuan fungsional akan lebih mudah diuji, diverifikasi, dan divalidasi dan dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem. Model incremental merupakan model continuous rapid prototype dengan durasi yang diperpanjang hingga akhir proses pengembangan. Incremental model memiliki banyak variasi dalam tema. Salah satu keuntungan incremental model adalah kemampuan menangani perubahan selama perkembangan dari sistem tersebut. Layaknya model waterfall, model ini pun juga memiliki tahapan-tahapan untuk perancangan perangkat lunaknya. Tahapan-tahapan tersebut yaitu 1. Requirement. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. 2. Specification. Specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. 3. Arsitektur desain. Adalah tahap selanjutnya. Perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. 4. Kode. Kode setelah melakukan proses desain selanjutnya ada pengkodean. 5. Tes. Tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Mengadopsi model sekuensial linear dan model prototype. Fungsi dasar sama, tapi ada tambahan aksesoris. Contoh, ada Microsoft Word 1997-2000. Fungsi tambahan ditambahkan terus untuk membuat sistem menjadi lebih baik. Pada increment pertama, perangkat lunaknya jadi mengakomodasi kebutuhan inti. Baru pada tahap berikutnya ditambahkan kemampuan baru. Pada mode ini, requirement software dipecah menjadi beberapa fungsi-fungsi atau bagian-bagian. Sebuah daftar kegiatan proyek akan dibuat dengan maksud mengetahui tiap-tiap fungsi yang harus dilakukan dalam tiap unit. Masing-masing unit fungsional diimplementasikan dalam sebuah penambahan dan produk akhirnya dikembangkan setelah keseluruhan unit fungsional diimplementasikan dalam proses pengembangannya. Jadi masing-masing penambahan pada tiap unit terdiri dari 3 fase, yaitu desain, implementasi, dan analisis. Dapat kita lihat, ini merupakan tahapan-tahapan untuk perancangan perangkat lunak, yaitu analis, desain, kode, dan kemudian tes. Jadi tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing, kemudian akan dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Kemudian ada masalah dengan incremental model. Yang pertama, cocok untuk proyek berukuran kecil, itu tidak lebih dari 20.000 baris coding. Dan yang kedua, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Di sini ada fase pada incremental model. Yang pertama ada inception, merupakan fase awal dari incremental model di mana lingkupnya mirip dengan analisis kelayakan yang dilakukan dalam siklus lainnya. Dan yang kedua ada elaboration. Pada fase ini, persyaratan lebih rinci yang dikumpulkan
menganalisis lebih dalam, menentukan secara umum. Dapat kita lihat di sini ada analisis, desain, kode, dan tes. Jadi pada fase ini, tahapan harus dilakukan secara berurutan. Jika salah satu tahapan belum selesai, maka tidak bisa dilanjutkan pada tahapan yang berikutnya. Contoh penggunaan inkremental. Model inkremental merupakan persyaratan-persyaratan software dipecah ke dalam beberapa unit fungsi. Contohnya adalah pengembangan Microsoft Word. Pada inkremen 1, yaitu hanya memberi fungsi inti, hanya bisa mengetik saja. Pada inkremen 2, bisa word art, spelling, dan lain-lain. Kelebihan dari model ini ialah cocok untuk produksi massal. Kelebihan penggunaan inkremental model. Pertama, merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Kedua, pelanggan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Ketiga, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Keempat, prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Kekurangan model inkremen. Pertama, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Kedua, inkremen harus relatif lebih kecil, atau tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan setiap inkremen harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Ketiga, harus open arsitektur. Keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. Pada faktor proyek dan rasio, waterfall lebih kecil, spiral sedang, inkremental besar. Untuk open software, waterfall kecil, spiral besar, inkremental sedang. Jenis aplikasi, waterfall biasa, spiral agak besar, inkremental tidak biasa. Untuk fleksibel terhadap perubahan waktu, waterfall rendah, spiral perubahan awal, inkremental perubahan selama proyek berlangsung. 5. Keterlibatan konsumen. Waterfall rendah, spiral sedang, inkremental tinggi. Pada bahasa pemrograman, waterfall prosedural, spiral prosedural, dan OOP atau Object Oriented Programming, pemrograman yang berorientasi kepada objek. Inkremental juga OOP atau Object Oriented Programming, pemrograman yang berorientasi kepada objek. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.